Oh, udah. Udah kelihatan kan layarnya ini ya? Kelihatan. Hah? Sudah? Udah belum? Udah. Udah ya? Udah. Ya jadi siapa sih yang request pertama si itu ya? KN ya? Iya. Jadi mau bahas aja sih, apa bukan bahas sih, kayak ngulang aja yang kemarin tutor kan sama Kang Novel itu. Jadi bahasnya mau dari yang pertama Pak, langsung aja yang kedua. Boleh dari yang pertama juga, menurut aku mah. Oh, ya. Jadi kalau yang pertama itu kan dia itu ada soal-soal tentang ini ya, organometal ya. Jadi organometal itu ada namanya organolithium, organokobalt, terus grignard, organopalladium itu juga termasuk ke dalam organometal buat bikin ikatan karbon-karbon. Jadi di pertama itu kan dia ini ya ada suatu senyawa sikloheksanon ini nih. Nah senyawa sikloheksanonnya itu mau direaksikan dengan suatu organometal yaitu organolithium, di mana organolithiumnya itu nanti akan bertindak sebagai pemberi rantai karbonnya atau memberi pengikat rantai karbonnya. Di sini kalau nanti pas lagi reaksi sebenarnya ini dasarnya sama-sama aja yang kelima ini gitu. Jadi kalau buat yang pertama itu kan di sini ada sikloheksanon ya. Nah, di sini ada organolithium. Nah, organolithium itu dia tuh di sini memiliki elektronegativitas masing-masing gitu. Nah, di sini kan litium kan lebih positif. Nah, terus yang karbon alfa dari litium ini adalah lebih negatif, sehingga karena dia lebih negatif, dia itu akan bertindak seperti nukleofil gitu, menyerang si karbon yang lebih elektropositif dari elektropositif. Teman-teman tahu nggak kenapa di sini dia disebut karbon elektropositif? Ada yang tahu nggak? Yang mana? Yang ini nih, yang ini. Kenapa dia karbonnya Ntar gedein aja deh. Nah ini kenapa dia disebutnya karbon elektropositif yang ini? Ada yang tahu nggak? Kenapa Itu dia? Anjir tahu tuh. Oh Anjar diketik ya? Nggak bisa diomongin. Iya. Apa katanya kata Anjar? Soalnya ketarik elektronnya sama Ya, terus kan di sini kan dia ada ini ya oksigen. Dia itu lebih elektronegatif karena elektronegativitas oksigen berapa? Ada yang masih ingat? 3,5 Ya, atau 3? 3,5. Terus di sini kan 2,5 kan. Nah, karena dia lebih Tuh, Bayu kursornya nggak kelihatan. ini yang enggak kelihatan ini. Nggak kelihatan kursornya. Bentar. Stop sharing bentar. Sebentar. Kelihatan nggak? Kelihatan kan ya? Kelihatan layarnya. Nah, ini ada nggak? Lasernya ada nggak? Lasernya? Kelihatan kan ya Nggak lasernya? ada. Nggak ada lasernya. Nggak ada lasernya warna merah. Nggak ada. Oh nggak ada. Ya sayang banget. Ini padahal bisa pakai laser warna merah. Nah kalau ini kursornya kelihatan nggak? Enggak juga. Oh nggak juga. Ya udah gini aja ya. Nah, baru muncul. Oh, baru muncul. Ini kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Kursornya nggak ada ini? Nggak ada. Nggak ada ya? Jadi ada. Sekarang nggak ada. Kalau pakai laser nggak bisa ya? Ini nggak bisa? Nggak ada. Ada nggak? Nggak ada. Bentar. Udah deh gini aja. Nah, gini kelihatan kan? Ya, kelihatan. Nah, udah gini aja ya. Nah, jadi karena dia di sini lebih negatif, di sini lebih positif, makanya dia lebih ke elektropositif, sehingga
karena di sini dia lebih memiliki muatan negatif, makanya kenapa dia lebih bermuatan negatif? Soalnya dia lebih elektronegatif daripada si litium, litium itu elektronegativitasnya agak lebih kecil karena dia itu berada di golongan 1 kan. Nah, terus karena dia akan bertindak seperti nukleofil, ini akan mengikat ke sini ke karbon yang elektropositif dari di sini. Nanti dia akan menyerang ke oksigen yang ada di sini sehingga mengikat di sini. Sebenarnya sama aja sih, dia cuman beda tempat aja. Nah, nanti si litiumnya ini karena dia positif, dia ini lebih negatif kan, nanti dia si ininya nyerang ke sini juga gitu, ke litiumnya sehingga mengikat ke ini jadi organolitium di sininya. Nah, karena ini udah masuk ke sini menyerang, makanya dia akan menjadi ikatan CC karbon gitu. Nah, karena dia di sini masih ada organolitium, tinggal aja dikasih asam, jadi ntar litiumnya lepas, hidrogen dari si asam ini akan mengikat si oksigennya gitu. Nah, itu sebenarnya yang nyerangnya itu si ininya, oksigen ini ntar nyerang ke si asam ini, jadi ngikat ke sini. Nanti ini harusnya dipecah dulu sih biar itu. Benernya sama aja sih ke bawah-bawahnya mah. Ngerti gak teman-teman? Iya, Ngerti ya? Oh, ya. Itu prinsipnya ke yang organolitium gitu aja sih, dia nanti dia ada suatu senyawa organolitium, nanti dia nyerang ke bisa keton atau bisa aldehid di sini nih contohnya. Nah, kalau yang ini nomor 3 ini dia sebenarnya dia itu pakai reaksi Grignard. Nah, reaksi Grignardnya itu kalau di sini dilihatnya tuh, jadi si etil magnesium bromida ini menyerang ke senyawa ini nih. Nah, dia nyerangnya ke ikatannya di sini. Dia dalam suatu eter kering. Nanti dia jadi MgBr, etil MgBr-nya mengikat ke sini. Di sini ada etil sebenarnya. Nanti ada etil di sini nih. Ntar si etilnya ini nyerang ke sini, bukan MgBr-nya. Nanti si MgBr-nya ngikat juga ke OH sini. Jadi deh gini senyawanya. Ada yang ditanyain nggak? Mau nanya. Apa sih? Kalau reagen Grignard itu harus karbon nggak sih? Itu kan alkuna di situ ya? Bisa itu. Oh ya, jadi Grignard tuh dia bisa buat reaksi sama keton, bisa juga. Aldehid juga bisa kok. Malah si Grignard ini dia nanti kalau dia tuh bisa jadi agen pereduksi malah. Kalau dia misalnya dia dua ekivalen Grignard ini direaksiin sama ester. Nah, si esternya itu bisa jadi alkohol. Jadi bukan karbonil aja ya? Iya, bukan juga karbonil, tapi alkuna juga bisa kok. Bisa. Oh. Kalau alkena bisa? Kalau alkena aku belum pernah tahu sih. Kalau alkena soalnya yang aku tahu doang tuh alkuna doang sih yang bisa buat buat direaksi sama suatu reagen Grignard gitu. Makasih. Yuk. Kalau ini sama aja yang ini. Ini kan kayak tadi, tapi dia di sini diserangnya pakai penil. Penilnya nyerang ke bawah, ntar si MgBr-nya ini ngikat ke sini. Nah, kalau dalam kondisi ini, ntar si penilnya itu lebih elektropositif. Nah, sedangkan MgBr itu lebih si penilnya ini lebih elektronegatif, MgBr lebih elektropositif. Karena dia lebih elektronegatif, dia itu akan bertindak seperti nukleofil gitu. Jadi si penilnya itu akan menyerang ke karbon yang lebih elektropositif di senyawa ini. Mau nanya nih, kalau misalnya di sini elektropositif, yang di sininya elektro apa? Ada yang tahu nggak? Kalau misalnya di sini dia elektropositif, kalau senyawa karbon di sininya dia lebih elektro apa? Elektronegatif. Elektronegatif. Kalau di sini jadinya elektro apa?
Nah, ya benar. Nggak Ya dia seperti tuh di tengahnya. Oh, iya, dia jadi lebih apa namanya? Dia jadi kalau misalnya di sini elektropositif, di sini ntar selang-seling, di sini elektronegatif, ntar di sini elektropositif, nanti ke sininya lagi elektronegatif. Itu yang dijelasin Pak Zen kemarin. Gitu. Kalau misalnya buat senyawa-senyawa kayak keton gini, biasanya ntar dia itu membentuknya senyawa-senyawanya yang ini apa namanya? Apa sih namanya? Alkoholnya alkohol tersier. Kenapa? Karena kan dia di sininya ada RR kan. Di sini ada R, di sini ada R-nya. Jadi karena dia ada R-nya, terus ada masuk satu R lagi, sehingga si OH-nya ini akan tersubstitusi dalam suatu karbon yang tersier gitu. Makanya dia produk dari keton tuh kebanyakan tersier gitu. Itu kalau buat yang suatu senyawa keton. Ini juga nih senyawa keton tuh buat organolitium juga kebanyakan senyawanya kebentuknya dalam suatu karbon tersier. Beda halnya sama suatu aldehid. Nah, baik organolitium ataupun grignard dia itu kebanyakan juga bukan banyak sih rata-rata kalau aldehid itu senyawa yang dibentuknya adalah senyawa sekunder alkohol sekunder. Kenapa? Karena kan kalau kita tahu aldehid itu kan posisinya di ujung ya, di ujung dari senyawa kan. Jadi ketika dia masuk suatu apa namanya? Suatu karbon, rantai karbon lagi ya otomatis dia substitusinya cuman RR yang sebelahnya aja kan, bukan satu R lagi gitu yang membentuk tiga seperti keton ini. Ada yang tanyain? Udah ngerti kan? udah. Oke. Nah, terus ini yang kedua. Yang kedua itu dia disebutnya sebagai reaksi apa kemarin? Claisen condensation. Nah ya, jadi reaksi yang satu sama dua ini tuh dia lebih ke Claisen kondensasi. Nah, sedangkan 3 sama 4 ini dia ke adisi Michael. Jadi kalau teman-teman kalau mau lebih jelasin, ntar bisa lihat aja di reaction plus buat reaksinya. Nah, kalau nomor 1, ini kan dia ada ini ya, ada suatu senyawa apa ini? Senyawa eter ya, senyawa eter sama suatu etanol dan suatu benzyl bromide. Nah, terus buat membentuk senyawanya itu dia si NaOH-nya ini buat dalam Claisen condensation itu karena dia di sininya lebih elektronegatif, di sininya yang O dari sini itu lebih elektronegatif, sedangkan Na-nya lebih elektropositif. Nah, karena tadi kan teman-teman ini ya udah tahu kan di sini kan dia elektronegatif kan elektropositif ya. Ya. Nah, di sini elektronegatif. Nah, kalau misalnya dia elektronegatif, hidrogen di sini lebih elektro apa? Positif. Nah, karena lebih elektropositif, jadi si oksigen di sini alasannya dia bisa menyerang ke sini karena oksigen yang di sini elektronegatif, di sini elektropositif. Jadi dia bisa nyerang ke sini ke hidrogen alfa dari senyawa ini. Tuh. Terus dia itu akan melakukan reaksi kayak gini nih. Jadi dia nyerang ke sini. Soalnya kalau dia cuma berhenti di sini, nggak ada ini sih dia jadi nggak ada suatu senyawa yang spesifik gitu. Jadi dia akan melakukan di sini melakukan kayak perpindahan elektron gitu ke sini. Jadi di sini ntar ada ikatan angkat sp2-nya, di sininya elektronnya di sini pindah ke sini. Jadi dia di sini akan lebih kebanyakan elektron. Dan di sini akan menjadi satu ikatan dan sehingga terbentuklah seperti ini gitu. Nah, di sini tuh bisa juga karena ini dia senyawanya nggak stabil, kadang-kadang dia juga bisa membentuk suatu senyawa juga gini, persenyawaan seperti ini juga gitu. Nah, di sini juga ada suatu karbanion juga gitu. Nah, ini tergantung dari dari kebutuhan kita masing-masing sih nanti buat ngereaksinya gimana gitu. Sebenarnya kalau mau kayak gini juga langsung bisa juga sih ntar dia ngikatnya langsung ke sini ntar.
ini. Jadi ntar ininya nyerang ke sini, ke benzyl bromide, di mana dari benzyl karbon alfa dari Br, sehingga dia ini bisa menyerang, bisa mengikat dengan suatu benzyl bromide yang ada di sini. Gitu. Kan dia di sini udah ketahuan ya. Ini kan kalau misalnya ini kan sama aja kan ya kayak yang ini nih, produk ini sama aja kan kayak produk ini kan ya. Kalau misalnya kita melakukan berkeseimbangan kan, itu. Ini mah kayak penguraian aja sih. Jadi dia si elektronnya ini pindah ke sini, ini yang ikatan positifnya pindah ke sini. Jadi ya dia bertindak seperti ada karbanion di sini. Nah di sininya juga karena dia di sini ada elektronegatif, di sini karena dia lebih elektropositif. Terus kan di sini juga dia itu lebih elektronegatif kan ya di sini ya. Iya. Nah bisa nyerang ke yang karbon elektropositif di sini. Jadi buat yang Claisen sama Claisen condensation sama adisi Michael ini dia, jadi dia tuh harus paham ini sih kapan dia elektronegatif, kapan dia elektropositif, dia bisa nyerangnya gimana. Jadi teman-teman harus paham dia karbon ini apakah dia positif, apakah dia negatif gitu. Makanya harus paham juga deret ke elektronegatifannya. Oke. Itu. Oke, nah ketika dia udah ngikat ke sini, kan jadi nih, ini kan dia lepas kan si BR-nya ya, BR-nya copot kan. Nah ntar si ini jadi ada ikatan karbon-karbon. Jadi yang di sini yang negatif, di sini positif, dia bergabung jadi ada ikatan karbon-karbon si benzyl bromide-nya. Sampai sini ada yang tanya nggak? Wahyu, tadi penil itu benzen kan ya maksudnya ya? Iya. Iya, nah itu bermuatan negatif kan? Iya, negatif. Gitu. Terus pas udah nempel, Iya, kenapa? oh iya penil tetap negatif. Terus itu, oh yaudah. Udah kan? Ada lagi nanya? Udah. Wah, ada 5 orang ya? Siapa aja nih? Hah? 2 orang. Dihitung. Siapa? Oh iya, aku ini ya, 2 orang ya gitu nih. Ya. Si Azri nggak jadi? Iya, Azri nggak jadi. Nah, itu nggak tahu Anda. Udah kalau gitu. Anda yang aja. Nah, ini sampai sini udah ngerti kan ya? Sudah. Terus kalau di sini kan ada senyawa ester di sini ya. Ini kan ada senyawa ester. Ya, nah, senyawa ester itu kan kita bisa hidrolisis. Nah, dalam hidrosisnya itu dia bisa dalam kondisi asam atau kondisi basa. Itu. Ntar ya. Coba kalau aku kayak gini kelihatan nggak? Kelihatan nggak gini? Kursornya kelihatan nggak? Malah nggak ada itunya yuk. Nggak ada yang nunjuk-nunjuknya? Nggak ada apa sih namanya kan? Zar apa? Kursor. Bukan. Layarnya nggak ada. Linknya di presentnya nggak ada, cuman. Oh, ntar. Iya nggak enak kalau kayak gitu, kayak oh iya ntar hilang dia. Hilang. Kalau kayak gini ada nggak? Gini ada nggak? Ada. Nah, ini ada. Oh iya sih. Nah di sini kan ada senyawa ester ya. Nah kalau senyawa ester itu kan dia terbentuk dari suatu alkohol ataupun suatu alkohol sama ini kan sama asam karboksilat. Nah di situ kalau itu biasanya yaitu namanya reaksi esterifikasi. Esterifikasi itu lebih ke Fischer. Nah sedangkan kalau di sini tuh dia kalau reaksi Fischer itu biasanya rata-rata pakai asam. Nah karena kita di sini nggak butuh untuk membentuk alkohol atau membentuk suatu asam karboksilat, makanya dibutuhkanlah senyawa hidrolisis, tapi hidrolisisnya jangan hidrolisis asam, gitu, karena hidrolisis basa gitu. Kalau misalnya dia membentuk suatu pakai hidrolisis basa, dia itu akan membentuknya senyawa yang bukan senyawa sih, lebih ke ion ester ini nih. Oh. Kalau misalnya dia pakai asam di sini hidrolisisnya kemungkinan besar dia di sini akan membelah di sini jadi OH.
Jadi di sini senyawanya senyawa asam karboksilat di sininya. Gitu. Nah, karena kita pakai basa, ya dia jadinya ini. Jadi ion ester gitu. Nah, habis itu dia ini kan dia perintahnya kan dari ini aja ya, dari apa namanya? Dari soal ya. Nah, pada akhirnya juga ditambah-tambahin juga sama suatu ini kan hidrogen. Nah, ini dia lebih pakai asam sih kayaknya nih. H+ soalnya plus itu asam. Jadi ntar H plusnya ini akan diserang sama karbanion yang ada di sini. Karbanion yang nyerang ke sini akan terjadi pengikatan sehingga akan menjadi senyawa seperti ini. Gitu. Ngerti ya? Ada yang tanyain nggak? Kalau enggak ya? Oke. Kalau nggak ada, nah terus dia kan di sini ini ya di sini tuh bisa ini kan dia tergantung perintah dari sini. Nah, ini kan dia perintahnya untuk melepas CO2 ya. Nah, karena dia melepas CO2, nah di sininya itu akan melakukan suatu ini kayak ini sih resonansi gitu. Tapi ini bukan resonansi sebenarnya. Itu kayak penataan ulang aja. Ntar kalau ketika dia penataan ulang, di sini karena dia lebih elektronegatif, nah elektronegatif ini lebih bisa nyerang ke yang elektropositif di sini, hidrogen yang lebih elektropositif. Nah, nanti di sini akan terjadi penataan ulang yang elektron yang ada di sini pindah ke sini, yang ini akan ke sini. Gitu. Jadi ntar yang lepas adalah si CO2 yang ada di sini nih. Ntar O-nya yang sini ngikat ke H, ini ntar jadi ikatan satu rangkap aja. Bukan satu rangkap sih, ikatan satu ikatan aja gitu. Ngerti? Itu hanya yang dari karbonil itu atau dari yang mana, Pan? Ini, yang ini. Oh, yang ini. Iya, ini. Yang mana? Tadi berikatan. Oh, ini. Yang ini, Pan. Dia tuh dari penyerangan O ini. Jadi dia ada penataan ulang gitu. Karena O-nya ini lebih elektronegatif, dia bisa menyerang ke hidrogen yang lebih elektropositif di sini. Gitu. Soalnya kan di sini dia lebih elektronegatif kan si O-nya. Nah, si O-nya ini elektronegatif, di sini elektropositif. Ketika dia dilakukan penataan ulang intramolekuler di sini, dia bisa yang oksigen yang lebih elektronegatif bisa nyerang ke hidrogen yang lebih elektropositif. Gitu. Sehingga ketika dia melakukan penyerangan ini kan dia hilang elektron kan? Iya. Ya, hilangkan elektron kan. Ntar elektronnya ini akan bergerak ke sini. Ntar dia ini elektron juga bergerak ke sini. Nah, karena dia udah ini penghilangan CO2, ntar ini kan ada CO2 di sini kan? Nah, ini kan kalau misalnya kita lihat ini kan ada bentar. Kalau dilihat dia jadi kayak gini kan sebenarnya. Ini kan, di sini kan ada ikatan tangkap di sini ya. Di sini kan jadi ikatan tangkap kan di sini. Ya kan, ikatan tangkap. Di sini kan ikatan tangkap. Nah, kalau kita tahu kan CO2 itu kan senyawa linier kan ya. Iya. Nah, senyawa yang linier. Nah, ketika dia senyawanya linier dan dia memenuhi untuk proses CO2 ini pelepasan kondensasi ini dia kan senyawa CO2 itu kan ada ikatan tangkapnya ada 2 ya di sini ya. Iya. Nah, jadi dia bisa lepas ininya nih, yang ininya. Yang ininya bisa lepas CO2-nya. Makanya ntar itu dia lepas CO2 gitu. Gitu. Ya jadi ini harus paham sih ini penataan ulang ini gimana gitu. Pergerakan-pergerakan ini. Jadi ntar si H-nya ini loncat ke sini. Nah, karena dia mengikat kan. Iya. Ntar yang ini penataan ulang lagi di sini. Jadi ada ikatan tangkap. Gitu. Nah, di sininya ntar jadi ikatan satu ikatan aja jadi sp3. Gitu. Nggak ada mos nih. Nggak ada mos. Nggak ada mos. Udah, teman-teman? Udah. Oke. Udah jadi deh gini semuanya.
Berarti ini Ini kalau kayak gini lebih ke perintahnya apa aja gitu. Ya kan tadi ya, ini dari agennya apa gitu. itu kan dari tentuin reagennya apa kan. Gitu. Nah, di sini tahu kan ini kenapa bisa kayak gini kan bentuknya? Dari sini. Tahu. Tadi ya. Biar lebih ini aja deh. Nah, itu dia dibentuknya dari sini. Nah, karena dia ini senyawanya ini kan enol, ini kan enol kan? Ini enol kan? Ya, Ini enol. Nah, enol ini bisa mengalami tautomerasi ketok enol. Jadi ntar yang ikatan angkatnya ke sini hanya hilang. Gitu. Yang ini nih, ikatan angkatnya ntar ke sini. Tuh. Iya. Oke. Iya. Kalau Iya, itu ya. kan berarti lebih ke cenderung ke ketoni ya? Yang mana? Yang dari tautomerasi ketok enol kata. Tapi tanahnya itu lebih cenderung ke si ketonnya. Itu kenapa? Nggak tahu kan? Yang mana, Pan? Yang panah yang itu tuh, panah yang bolak-balik. Oh, ini. Ya, kan lebih cenderung ke ketonnya. Itu kenapa ya? Nggak tahu kan kenapa. Ini kurang tahu sih, ini aku kurang tahu. Apakah dia lebih stabil atau enggak gitu? Aku kurang tahu di sini. Gitu. Ini aja ya. Ini udah ngerti kan yang ini? Ngerti. Oke, udah. Paling kalau buat Claisen kondensasi ini harus paham ini sih. Letak-letak karbon yang di elektropositif sama elektronegatifnya gitu. Oke. Nah, ini nomor 2 ya? Nomor 2. Nah, di sini kan dia nomor 2 itu sebentar, kok kursornya hilang. Oh, ini. Nah, ini kan nomor 2 ya. Nomor 2 ini dia itu suatu senyawa etil penil asetat. Nah, dia itu ekivalennya 2 kan di sini kan. Ekivalennya 2. Terus direaksiin sama reaksi Claisen di sini. Nah, ya berarti kan di reaksi ini tuh ada dua etil penil asetat kan? Iya. Jadi ntar yang bereaksinya itu etil penil asetatnya aja dua-duanya. Tetapi nanti akan ada reaksi dulu etil penil asetat yang biasa, yang satunya akan bereaksi sama NaOH ini, natrium ether ini. Itu nanti dia akan seperti ini. Nah, kan seperti yang kita tahu kan teman-teman, di sini kan dia apa ya? Oh ya, di sini sebenarnya harus ada H di sini. Makanya aku bingung di sini. Soalnya kalau dia nyerang dia kan negatif kan? Iya, kalau dia misalnya di sini ada langsung nyerang ke C, dia tuh nggak bisa sebenarnya. Iya. Soalnya dia ini lebih elektronegatif. Makanya dia harusnya tanda panahnya ke H dulu. Oke. Ntar baru si H-nya ini ternyata sini, ini ke sini. Gitu. Nah, di sini kan ini ya dia diaktifin dulu. Ini kan senyawa yang nggak aktif kan? Ini kan senyawa yang nggak aktif kan? Nah, senyawa ini ketika dia nggak bisa di ini ya. Harus dihapus. Ini kan senyawa yang nggak aktif kan? Ini senyawa yang nggak aktif. Nah, untuk mengaktifkan senyawa ini, makanya dia harus digunakan reaksi ini, NaOH ini, untuk membentuk suatu karbanion yang ada di sini nanti. Nah, ntar suatu karbanion yang ada di sini. Gitu. Nah, karbanion ini nanti akan bereaksi sama si etil penil asetat yang dua ekivalen itu loh. Jadi kan ada satu penil asetat satu lagi ya. Nah, ntar dia akan bereaksi sama ini. Nah, ketika dia direaksi sama NaOH ini, dia ini si O dari ini senyawa ini tuh dia kan elektronegatif, dia akan menyerang ke yang hidrogen yang ada di sini yang lebih elektropositif. Nanti dia akan menyerang lagi ke sini. Kayak gini, kayak yang ini. Nah, nanti kan di sini akan terjadi ikatan tangkap kan, sedangkan di sini ada karbanion. Nah, nanti dia juga bisa mengalami berkesetimbangan kayak reaksi kayak ini, kayak ketok enol. Nah, nanti yang ini ya,
misalnya kita pakai yang senyawa ini ya, senyawa ini. Nah, senyawa ini itu direaksi lagi sama si ion yang ini, ion karbanion ini nih, senyawa ion suatu ion karbanion ini akan direaksiin sama senyawa etil fenilasetat yang tadi kita ketahui di etil fenilasetat itu loh. Nanti satu ya. Nanti ketika dia mengalami reaksi sama etil fenilasetat yang di sini, dia itu akan menyerang ke posisi karbon yang elektropositif di sini. Itu dari penyerangannya itu dari si karbon yang di sini nih. Ini kan ada ikatan tangkap. Kalau kita nyerangnya dari sini, dia itu nggak bisa karena kan dia positif ya. Kecuali kalau kalau ini mau nyerang ke sini, bisa nih sebenarnya nih. Tapi karena ini senyawanya nanti dia ke atas ini. Benar di sini tuh jadi ikatan keton gitu. Tapi ya karena kita maunya nyerangnya ini, yang ini nyerang. Jadi yang karbon elektronegatif yang ada di sini tuh nyerang ke karbon elektropositif yang ada di sini. Jadi suatu senyawa etil ini, etil penil asetat. Iya sih kayaknya. Jadi nanti ketika dia nyerang ke sini, nanti dia akan mengalami elektronnya bergerak ke O. Jadi ntar O-nya di sini akan jadi negatif. Kayak ini, yang ini. Nah, terus ini kan dia si ininya ngikat ya. Nah, ini yang ngikat ke apa namanya? Ini kan dia mengalami kayak pergeseran ini ya, pergerakan elektronnya. Elektronnya ke sini, nanti jadi ketonnya di sini. Nah, yang ini kan karena dia udah elektronnya bergerak ke sini kan, jadi ntar nggak ada ikatan tangkap lagi di sini, tapi akan menjadi ikatan karbon-karbon. Jadi ntar karbonnya ikatannya di sini. Ya, yang ini adalah yang karbon di sini nih. Tuh. Nanti dia itu ngikat ke sini. Ini mah kayak ini aja sih, gambar biasa aja, teman-teman. Tapi kan ini kenapa bisa kayak gini? Ya. Oke. Nah, terus karena ini senyawanya kurang stabil, dia akan mengalami bentar. Oh, dia di sini ini ya ada etanol. Nah, ntar si etanolnya itu kan ada bukan etanol sih sebenarnya. Oh, etanol udah di sini ya. Dari sini etanol. Mana sih kursor? Oh, ini. Nah, ntar karena ini senyawanya nggak stabil kan, kurang stabil di sini. Nah, dia itu akan mengalami penataan ulang kembali untuk menstabilkan senyawa ini. Dan kalau ini kan ion karbanion, takutnya kalau misalnya kita melakukan reaksi lagi, ini tuh karbanion ini akan nyerang ke sini nih, ke H3O ini, takutnya. Itu soalnya kan di reaksi kita nanti ada H3O plus kan di sini. Tuh. Jadi dia itu harus dipenataan ulang lagi. Jadi ntar di sini ada iketon, ntar sini O ethernya ini, si senyawa ethernya ini akan lepas. Jadi di sini ada ikatan tangkap. Itulah alasan kenapa dia harus melakukan penataan ulang kembali. Kalau misalnya dia nggak ditata ulang lagi, takutnya dia akan nyerang ke sini nih, H3O plus sini. Padahal kan nanti jadi deh senyawa ini. Nah, nanti yang ini nih, senyawa ini nih kan udah lepas kan, udah jadi kayak gini kan. Nah, ntar yang ini senyawa ini nih akan direaksikan lagi sama OET yang ini dari yang ether yang lepas ini nih. Jadi ntar ether yang ini akan nyerang ke hidrogen yang lebih elektropositif di sini, jadi hidrogen alfa dari senyawa ini. Dari senyawa yang dari karbon di sini kan elektronegatif kan ya, di sini lebih elektropositif. Jadi ntar si OET ini akan menyerang ke hidrogen yang lebih elektropositif dan hanya ini akan mengikat ke sini. Di sini ntar akan ini kan karena dia ada ini ya kekurangan apa kelebihan sih? Bukan. Oh, bukan.
Oh ya, di sini kan karena nggak ada senyawa ini ya, bukan senyawa ion kan ya. Jadi dia bentar. Sebentar. Oh. Sebentar. Sebenarnya ini senyawa ini tuh, iya senyawa ini sebenarnya udah jadi sih sebenarnya. Sampai sini kayaknya sebenarnya udah jadi. Soalnya dia tuh tinggal penataan ulang aja sih di sini. Gitu. Dan pada akhirnya kan sama-sama aja kan. Tapi karena dia pakai H3O+ di sini, ya ininya ntar harus ditata ulang dulu. Soalnya kalau misalnya dia nggak ada, ini kan ada senyawa, ini kan nggak ada senyawa ini ya, nggak ada ionnya kan di sini ya. Karena di sini nggak ada karbonionnya, padahal di reaksinya itu kita ada H3O+-nya. Jadi untuk mereaksikan dengan H3O+-nya ini, kita harus bikin senyawa karbanion. Itu suatu karbanion. Nah, karbanion yang ada di sini itu didapat dari ini penyerangan OH ini. Jadi OH-nya ini nyerang ke H ini, ntar H-nya ngikut ke sini, di sini ntar jadi kelebihan elektron karena ada pergerakan elektron yang sini. Itu. Nanti ntar ada karbanion di sini. Nah, karbanionnya ini nanti akan bereaksi dengan si H3O+-nya ini, si asam. Ntar ininya menyerang ke sini. Ngambil H dari H3O+-nya. Ntar dia plusnya H2O. Plus H2O. Gitu. Ada yang tanyain nggak? Gitu. Ngerti nggak teman-teman? Ngerti. Iya. Yuk, tapi kalau kita ngejawab cuman sampai yang Sini. barisan kedua, ya yang itu nggak apa-apa kan? Kurang tepat sih. Soal sampai iya sebenarnya sampai sini udah benar sih, tapi ya sama gak sih? iya sebenarnya sama. Tapi kan karena kita senyawanya harus direaksiin sama asam, Iya sih dari ya soalnya. jadi harus ini harus direaksiin. Iya deh. Bikin kerjaan aja sih sebenarnya. Heeh. Ya, ngerti kan teman-teman sampai sini? Iya. Oke. Si Answer. Ya. Nah, lanjut lagi ya. Sampai sini. Nah, ini namanya adisi Michael. Adisi Michael. Nah, adisi Michael ini tuh dia tuh pakai ini tuh senyawa. Ada yang tahu ini senyawa apa? Ini R2 culi. Oh ya, lupa lagi. Bukan Grignat tuh. Organokuprat, betul. Iya, organokuprat. Bukan Grignat. Kalau Grignat dia apa sih? Grignat gimana sih? Hah? Grignat tuh gimana sih? Grignat tuh yang pakai MGBR. MGX ya? Oh iya ya, MGX. Iya. Oh itu kupret. Enggak ada mama kamu. Siapa itu? KM. Biasa berisik dia. Nggak ada ngurusin kucing. Oh. Empok nggak ada empok. Empok nggak ada empok. Nggak ada lagi main game. Ya udah. Terus ini kita reaksi di sini kan. Nah di sini tuh sama juga di sini tuh reaksi pembentukan karbon-karbon. Cuk, pause dulu Cuk. Ini nomor berapa? Oh ada Azri. Ada ini lagi? Nomor 2 yang C. Yang tutor ini teh? Iya, yang tutorial kedua. Tutorial kedua. Tutorial yang mana sih? Pertemuan 9. Oh iya. Lanjut. Minum bentar ya. Silakan.
Nah, terus yang ini tuh kan ini ya, suatu organokuprat ya. Nah, organokuprat itu organokuprat itu kan ini ya, suatu senyawa pembentuk karbon ya, rantai karbon-karbon. Nah, di sini organokuprat tuh ada CH3R2 culi. Nah, di mana R2-nya di sini yaitu lebih elektronegatif dan si culinya ini lebih elektropositif. Nah, terus ini tuh termasuk persenyawaan yang bulky gitu. Karena dia ini tuh ada apa? Kenapa dia disebut senyawa bulky? Ada yang tahu? Soalnya strukturnya banyak. Ya, benar, strukturnya banyak. Terus kalau dilihat dari jari-jarinya ini, kan dia ada tahu kenapa dia jari-jarinya cukup gede? Ada apa? CU ya, CU benar. Di sini ada litium ya. Litium itu lumayan gede soalnya. Tapi di periodik atas kan? Periodik atas ya? Iya, CU berarti ya, ada CU ya. CU-nya ini ya cukup gede gitu. Karena dia cukup meruah atau bulky, makanya penempelannya itu bukan penempelan yang ada di posisi sini. Sebenarnya dia kalau dia cukup kecil ukurannya, dia bisa nempel di sini nih. Gitu. Ngerti nggak teman-teman? Ngerti. Oke. Nah, karena dia cukup bulky, ketika dia nyerangnya ke sini, ini sah-sah aja sih dia nyerang ke sini, tapi karena dia bulky cukup besar ukurannya, dia nggak bisa nyerang ke sini karena kita lihat ini agak lebih sterik kan, sudutnya juga yang terbentuk juga cukup kecil kan, dan dia tuh ada halangan sterik dari sini nih, yang ini kan ada steriknya kan, sterik hydrensnya. Nah, makanya dia itu ada alternatif nyerangnya ke pengikatan di sini, gitu. Nanti dia akan melakukan penataan ulang dengan pergerakan elektron. Elektronnya pindah ke sini, yang ininya CH3-nya ngikat ke sini. Tuh. Ntar si ininya hilang nih. Ini kan karena dia udah gerak ke sini, ntar elektron yang sini kan pindah ke sini, ntar ada ikatan tangkap di sini, ntar ini ke sini jadi negatif gitu. Nah, si ininya karena dia negatif, nanti si negatifnya ini bisa nyerang ke Li yang ada di sini. Sedangkan Cu-nya ini ngikat ke CH3 yang ada di sini. Jadi itu kalau aku nggak salah tuh dia Cu-nya gini, Cu, ntar dia CH3-nya di sini-sini sebelah-sebelahnya. Ntar CH3-nya salah satu ada yang ngikat ke sini, CH3-nya ada yang satu di sini lepas. Ntar dari sini kan karena dia ada pergerakan elektron, ntar dia lebih positif di sini. Ketika dia lebih negatif. Ketika dia lebih negatif, dia nyerang ke lithium yang lebih positif. Konsepnya gitu sih kalau buat ini. Jadi ya ini positif, negatif, positif, negatif. Nah, ketika dia udah gini, terbentuklah senyawa ini. Nah, senyawa ini kan ini nggak lazim ya, nggak lazim di sini ada oli di sini kan, ada organolitium di sini. Nah, makanya dia bisa mengalami pergeseran lagi. Ntar ininya ke sini untuk melepas si litiumnya, gitu. Ntar litiumnya ini akan bereaksi sama H3O+ yang ada di sini. Tuh. Ntar kalau itu dia H3O+ yang di sini. Tapi kenapa dia tiba-tiba di sini? Litiumnya kalau hilang harusnya masih ada litium di sini. Tuh. Nah, ntar si ininya bergerak di sini. Nanti dia membentuk suatu karbanion di sini. Tuh. Karbanion ini karena dia nggak stabil, kurang stabil kan, dia akan direaksiin dengan H3O+ yang ada di sini. Menjadilah senyawa ini. Gitu. Ngerti teman-teman? Apa ada yang ditanyain? Oke. Nggak ada yang ditanyain kan? Enggak, belum. Nggak ada, oke.
Sip. Nah, kalau ini sama adisi Michael, tapi ini adisi Michael dengan suatu nukleofil yang lebih tidak meruah gitu. Dan juga kita karena dia nggak meruah juga, di sini juga steric hindrance-nya juga nggak terlalu gede kan di sini. Jadi dia masih ada kesempatan untuk nyerang ke sini. Ya, Nah, nyerang karbonil. nyerang karbonil. Konsepnya masih sama aja konsepnya itu. Jadi konsepnya itu ini kan lithium tuh kan kita tahu dia di golongan 1 kan. Jadi dia lebih positif. Ntar si ininya lebih negatif metilnya. Karena si CH3 itu lebih kalau Li itu elektronegatifnya 2,1. Yang metil itu C-nya karbon tuh 2,5. Nah, ntar si metilnya ini nyerang ke karbonil apa sih? Karbonil. Karbonil yang sini. Ntar dia karena dia lebih positif, metilnya ini nyerang ke yang lebih positif di sini. Ntar dia ke penataan golongan sini, litiumnya masuk di sini jadi oil ini. Nah, karena dia udah bentuk senyawa kita gini, senyawa yang kita inginkan, ya karena kita nggak butuh litium di sini, makanya litium ini akan direaksi dengan senyawa intermediatnya ini, bukan intermediat sih sebenarnya, senyawa ini akan direaksi dengan suatu asam untuk menghilangkan litiumnya. Nanti O-nya ini akan mengikat H dari H3O+, dan Li-nya ini akan melepaskan gitu. Jadi deh senyawanya senyawa ini. Oke. Nomor 3 ya. Nah, nomor 3 ini dia lebih expert lagi ya. Tapi sebenarnya ini sih bukan konsep dasar sih. Sebenarnya simple dia buat penyerangannya gitu. Nah, di sini kan ada suatu senyawa ya. Kalau yang pertama ini namanya Heck reaction. Teman-teman bisa lihat aja. Mau potong. Mau nanya dong. Apa? Tadi kan yang nomor 2 ada Clayson sama adisi Michael. Nah, dia itu sama aja ya konsepnya. Maksudnya ya yang elektronegatif nyerang elektropositif yang gitu aja. Semua reaksi gitu. SN2 juga gitu kok. SN2 gitu. Maksudnya gini, nggak ada ciri khas dari si adisi Michael atau si Clayson. Paling itu aja sih reaksinya. Lihat aja dari reaksinya. Oke deh. Nah, kalau ini jadi ini ada berbagai macam reaksi. Nah, reaksinya ini tuh macam-macam gitu. Jadi ada kita kan tahu kan ada Heck reaction, Suzuki reaction, Stille, ada namanya lagi Sonogisora, kalau nggak salah Sonogihora itu namanya. Nah, itu konsep dasarnya sama, itu dia tuh untuk menempelkan ikatan karbon-karbon. Tapi yang kita tahu dia itu cuma dibedakan oleh beberapa dari konsep reaksi yang akan disajikannya. Untuk Heck reaction tuh dia sama pakai PDHCl2, sama-sama pakai palladium, tapi nanti palladiumnya itu tanpa mengalami transmetilasi. Sedangkan kalau mau pakai Suzuki reaction, yaitu yang paling menonjol itu lihat aja di sini reaksinya. Kalau misalnya ada boron, kemungkinan besar itu ada pembentukan Suzuki reaction. Mengalaminya itu lewat Suzuki reaction. Kalau misalnya dia Stille atau ya Stille, nah dia itu kalau Stille reaction tuh lihat aja ininya ada SN. Gitu. Nah, ini jadi hordengnya. Ya, jadi Heck reaction itu dia itu ada berbagai macam reaksi. Nah, kalau buat yang Heck reaction tuh dia ada bisa aril, ini kan senyawa aril kan ya. Ini senyawa aril, ada ntar vinil sama satu lagi tuh benzil kalau nggak salah. Benzil dia bisa buat Heck reaction. Nah, itu
teman-teman harus hafal sih kapan kita gunain Heck, kapan kita gunain Suzuki sama Stile. Tapi kalau Heck itu biasanya nanti ada perlakuan khusus. Kalau misalnya mau pakainya Ariel kayak gini nih, Ariel biasa, ya pakai aja Heck Reaction. Ini Ariel Halida namanya. Nah, kalau ini dia tuh penempelan aja. Nanti si CL-nya ini dia tuh menyerang ke CL. Bentar. Lanjut aja. Nah, ini buat Heck Reaction gitu. Ini udah paham belum reaksinya gitu? Belum, aku mah. Belum. Ya, gitu. Jadi kalau mau lebih jelas tuh ada di reaction flash di sini tuh, di situ. Dimana, nah di sini tuh yang membedakan dengan Suzuki Reaction tuh palladium pergerakan palladiumnya itu. Nah sama aja sih sebenarnya, dia tuh mengubah dari palladium 0, ntar dia jadi PD-nya PD2+, ntar PD2 plusnya pindah lagi ke PDO, PD0 gitu. Jadi si bilox dari palladiumnya akan yang kita gunain untuk reaksi ini gitu. Nah pertama si palladiumnya itu akan mengalami, nah kan ini kan PDL2 ya, ini kan dia PD-nya PDCl2 ya. Nah si PDCl2 ini tuh PD-nya itu kan, ini kan kita tahu Cl2 muatannya berapa? Minus Ada yang tahu? 2. Hah? Minus 2. Minus 1. Minus 1. Kalau CL2, kalau CL minus 1. Ya, kan kali 2, jadi minus 2 gitu. Nah, iya. nanti ketika, karena dia PDCl2, jadi si PD-nya ini ntar, apa ya, muatan yang di PDL2 ini tuh lebih jadi 0 gitu muatannya, karena saling meniadakan kan. Terus mengalami oksidasi dengan ini. Mulai dari sini. Jadi si Ariel Halidanya ini akan direaksi ini, yang ini Ariel Halida ini akan direaksiin sama ini dulu nih, PPH3 PDCl2 ini gitu. Nah ini kan dia palladiumnya itu kan, seperti kita tahu kan palladium itu kan dia itu adalah atom di ini kan ya di golongan logam transisi kan. Nah si palladium ini kan ngikat ke ligannya ada ligan sama ada si R-nya ini, R1-nya ini ini kan dia dari PDL2. Nah si ini tuh palladiumnya ini ngikat ke si Ariel Halida ini gitu. Nah karena dia mengikat sama sini, jadi dia tingkat palladiumnya itu palladium 2+. Nah terus dia tuh mengalami karbometalasi gitu, carbometallation gitu. Nah ini aku masih agak bingung sih di sini. Nanti si ininya itu oh ya. Jadi ntar dia ini kan ada Ariel Halida kan ya. Ini kan Ariel Halida kan di sini. Ngikat ke palladium. Nah, nanti si palladiumnya ini akan bereaksi sama si ini nih. Yang ini. Nah, yang ini itu akan bereaksi sama yang PDCl2 ini yang udah ngikat ke sini. Gitu. Nah, si PD-nya itu kan karena PD itu dia itu palladium ya. 46. Palladium. Harus tahu dulu sih nih palladiumnya itu dia 3D berapa gitu. Buat ngikat membentuk suatu senyawa kompleks. Nah, nanti si palladiumnya ini akan mengikat dengan si ini R2 ini. Dimana si R2 ini kan masih ada H kan di sini ya. Masih ada H di sini. Ini sini ada H kan. Nah, karena dia masih ada H di sini, ntar H-nya di sini akan lepas gitu untuk mengikat dengan yang ada di sini dengan palladium. Lepas, ntar dia R2-nya ngikat ke sini. Nanti akan mengalami eliminasi eliminasi hibrid. Nah, nanti yang lepasnya ini si palladiumnya gitu. Ntar jadi produk deh.
Ntar makanya produknya itu tinggal penempelan biasa aja buat heat reaction. Jadi kayak gini. Ntar arilnya ininya diganti CL-nya, ntar dia jadi ini. Di sini jadi ada CL. Nah, udah. Satu. Ini 2 rangkap. Maaf, salah. Udah, selesai. Jadi kayak gini deh. Gitu. Nah, ini percobaan, reaksinya. Nah, tadi kan ada dia PDCl2 ya. Nah, si ligannya ini adalah si CL. Soalnya CL itu kan termasuk ligan apa? Senyawa kompleks. Monodenta. Bukan. Apa? Monodenta. Ya, betul, monodenta. Gitu. Jadi dia bisa ngikat ke palladium sini. Nah, gini, ini reaksinya. Jadi ntar ini kan ada senyawa ini kan. Nah, ini senyawa alken ini. Ntar si alken ini kan masih ada H ya. Ya masih ada H di sini. Ntar nyerang ke sini, PD-nya airnya ke sini. Tuh. Udah. Ntar hanya lepas, ininya ikatan tangkapnya lepas. Ntar jadi kayak gini. Ntar jadilah gitu. Jadi senyawa trans. Gitu. Jadi dia kemungkinan besar, bukan kemungkinan besar sih, dia reaksinya rata-rata reaction itu menghasilkan produk yang trans. Nih, ini trans. Itu, teman-teman. Ada yang ditanyain? Wahyu, itu yang tanda panah yang ke PD. Yang mana ini? Ya, yang itu maksudnya gimana sih? Itu dari mana penyerangannya? Atau mindahin si elektronnya dari mana? Harusnya ini nih, PD-nya nyerang ke sini. PDH-nya ini kan makanya hidrid eliminasi kan. Jadi ini tuh masuknya ke ini apa namanya? Eliminasi hidrid. Jadi untuk menghilangkan hanya di sini nih. Hanya untuk menghilangkan di sini. Jadi dia itu namanya juga eliminasi. Eliminasinya di mana itu eliminasi hidrid tuh biasanya hidrogen. Itu. Jadi ntar dia tuh penyerangannya dari sini. Menyerang ke H sini, ntar dia ada penataan ulang. Gitu. Tapi CLLL sama H-nya lepas ya? Iya, yang si ini nih PD ini lepas. Jadi ada H, PD, L, CL. Iya, lepas ya. Gitu. Ligan CL. Ada yang tanyain nggak? Ini agak ribet sih kalau reaction. Apalagi kalau disuruh gambarin kayak gini. Emang ada puyang aja. Hah? Udah lumayan ngerti, cuman emang agak puyang aja. Iya, emang agak puyang hack reaction. Hack Suzuki gitu. Nah, ini Suzuki reaction. Nah, kalau Suzuki reaction tuh sama aja, tapi dia ntar akan mengalami transmetalasi di sini. Nah, itu dia reaksinya sama aja sih sebenarnya gini nanti, tapi karena dia ada boron di sini, boron ini akan bertindak sebagai untuk melakukan namanya transmetalasi ini. Jadi ntar untuk kalau di sini sih dia ngelikatnya produknya di mana sih produknya? Ntar produknya itu di mana sih? Ada yang tahu nggak produknya di mana ini dia? Harus tahu dulu nih produknya di mana dia. Oh ini nih produknya ini. SATR. Ini nih S59 nomor 9. Gitu. Nah, transmetalasinya ini untuk memindahkan, ada yang tahu nggak ini dia memindahkan apa nih transmetalasi ini? Nanti udah ngerti transmetalasi buat apa? Jangan. Aku masih belum terlalu tahu sih kalau buat Suzuki ini. Tapi kalau Suzuki ini tuh dia tuh pokoknya kalau Suzuki itu dia harus ada ini halogennya dulu. Pertama halogen, ada halogennya. Terus yang halogennya itu ntar dipindahin, halogennya itu diganti, ini nih halogen ini, dia diganti sama suatu senyawa penil atau senyawa karbon. Karena dia di sini mau masuknya penil kan di sini, pH-nya ini, bentar. Nah si pH-nya ini kan dia mau masuk kan,
Nah si pH-nya ini masuk oh ya, jadi karena di penil ini megangnya di boron, nah nanti digunakan untuk transmetalasi ini. Jadi untuk dia itu memasukkan si pH-nya ini ke ini nih senyawa kompleks PD ini, gitu. Jadi ntar PD-nya ini akan dieliminasi nih. Karena PD-nya ini ikatannya muatannya 2+, dia itu harus direduksi jadi PD 0. Jadi makanya ketika dia di sini PD 2+, jadi PD 0. Ntar dia karena dia tereduksi pasti ada introksidasi, karena dia reduksinya reduksi eliminasi, ntar R2-1 ngikat, PD-nya lepas jadi PD 0. Itu ada yang tanyain nggak? Atau ada yang bingung? Ada yang bingung sih ada, tapi ya udah nanti baca-baca lagi aja. Bingungnya di mana ya? Bingungnya karena banyak banget stepnya, ada 9. Oh itu mah berarti ini itu mah udah ketentuan dari sananya. Kecuali kalau kamu buat reaksi baru, bisa nentu sendiri. Ya intinya kalau misalnya Suzuki itu dia cirinya ada boron di sini. Nah nanti lihat aja boron yang di sini tuh ngikatnya ke siapa? Kan dia ngikatnya ke penil nih. Berarti ntar yang masuk tuh penil, gantiin si senyawa halogen ini. Kalau misalnya dia ngikatnya etil, berarti ntar yang ngikat di sini apa? Etil. Ya etil benar. Iya. Jadi lihat aja di sini. Itu. Lanjut ya. Nah, di sini tuh ada reaksi Stille. Nah, Stille itu salah satu reaksi pembentukan karbon-karbon. Nah, reaksi pembentukan karbon-karbon, ya pada dasarnya Stille ini hampir-hampir mirip sama ini, tapi ya yaitu apa ya? Oh ya sama aja sih. Jadi intinya dia ada halogen di sini sama yang bedain tuh ada SN. Ada SN itu strontium nggak sih? Strontium ya, strontium. Nah strontium. Jadi lihat aja sih ntar kalau buat reaksinya. Kalau misalnya dia SN ngikat ya ke senyawa apa di sini kan dia senyawanya ini ya alkena di sini. Berarti ini etena kan. Berarti ntar yang masuk etenanya. Ntar si BR-nya ini copot, ntar etenanya ngikat di sini. Jadi kayak gini. Pada dasarnya kalau misalnya buat hack Suzuki sama Stille ini dia tuh butuh dia tuh butuh sudah aku buka dia itu butuh senyawa halogen buat pembentukan buat senyawa halogen dia butuh atom halogen untuk reaksinya. Ini aku lagi nampilin yang pertemuan 77 bukan? Atau yang lain? Bukan, masih jawaban. Oh, masih jawaban ya. Nah. Gitu. Nah, aku buka yang ini. Sebentar ya, ada telepon. Mangga. Ibu lagi keluar. Kakak lagi belajar sama teman. Lagi belajar sama teman. Kebakar itu.
Ini nampilin negisi bukan? Halo? Iya. Iya, negisi ya. Nah, ini jadi kalau buat yang tadi teman-teman bisa lihat di sini negisi. Nah, ada negisi, ada hack. Nah, ini hack tadi nih. Nah, biasanya hack itu ternyata hack itu harus pakai ini buat pakai suatu apa sih namanya ini? Alken ya. Jadi dia tuh buat reaksi itu harus pakai alken. Terus ada haloalkena. Nah, kalau misalnya berarti nanti teman-teman ciriin aja kalau dia ada PD, ada katalis PD, terus ada alken sama ada haloalkena, dia ada haloalkana, dia kita bisa atau haloaren itu aryl halida, dia bisa kita pendekatannya bisa ke hack reaction. Nanti kalau misalnya di soal ditanyain gitu, lihat aja dari ciri-cirinya. Kalau terus ada misalnya ada alken ini, ada alken, terus ada haloalkena apa haloalkena nih? Haloalkana ya? Haloalkena itu. Haloalkena, terus ada alkena, berarti ntar ya berarti itu reaksinya hack reaction. Nah, ditambah dia tuh ada basa. Nah, basa yang tadi dia soal tuh dia Et2N. Gitu. Nah, ini berarti kalau ini reaksinya reaksi apa nih? Kalau ini, ada yang tahu nggak ini reaksi apa? Nggak tahu, soalnya bukan PDCl. Ini apa? Ini kan ada PD-nya. Enggak, dia nggak ligannya kan nggak selalu ini, nggak selalu apa namanya, nggak selalu harus Cl. Oh ya udah, berarti hack. Hack kan? Nah, itu ini dia bahasanya ini. Nah, terus gitu. Ini sikloheksennya ini yang masuk sebagai ini tapi kalau dia itu intramolekuler ya. Nah, ini stele coupling. Nah, stele ini dia buat senyawa-senyawa seperti ini sih ada alkena ya. Ada senyawa halida di sini. Nanti dia direaksin sama SNBU ini atau SIME3 ini. Jadi lihat aja kalau dia ada SIME3 atau SNBU, ada SNBU3 ini, dia itu stele coupling. Gitu. Nah, ini kan karena dia buat nambahin ke sini, berarti ntar SNBU-nya nempel ke sini, ntar di sini. Dia ntar jadi ke bawah, ininya ke bawah. Jadi, ntar jadi di senyawa ini. Kalau ini ntar dia nyerangnya SNBU3-nya ini nyerang ke sini. Gitu. Ntar dia penempelannya di sini, metilnya di sini. Ini dia dibalik, dia tuh dibalik ke atas. Dia dibalik ke atas. Kalau misalnya bingung, dia tuh ini dibaliknya ke atas, terus dia langsung cerminin ke samping. Jadi ntar dia kayak gini. Bayang nggak ya kalau ini? Dia kenapa bisa nempel kayak gini jadi? Iya, bayang. Bayang kan? Ya, ini Suzuki coupling, dia biasanya ada boron di sini, boron. Di apa namanya, di reaksi yang lainnya. Kalau tadi kan dilihat kalau itu PD-nya dia B-nya itu ngikat ke ini ya, pH ya. Nah, itu pH-nya ngikat ke situ. Ntar ininya copot, ntar R3-nya masuk nyerang ke sini. Gitu. Yang ini sonogasira, dia itu biasanya ikatannya rangkap 3 untuk aril, heteroaril, atau vinyl. Heteroaril tuh kalau nggak salah dia harus ada harus ada heteroatom di senyawa ini. Ya, lanjut lagi yang situ deh soal. Ya. Ini udah cukup ngerti lah ya ini ya. Ya. Oke.
Ini udah ngerti. Nah, ini yang keempat. Yang keempat ini kan pertama ada 3,2 witik sama 1,2 witik. Nah, untuk 3,2 witik itu dia disebutnya sigmatropic rearrangement. Jadi ntar dia penataannya ulangnya itu dia biasanya di dalam senyawa ini sendiri dia ditata ulang. Nah, kalau teman-teman masih ingat dia tuh ada di perisiklik kalau nggak salah, di perisiklik. Nah, kalau buat ini reaksinya gini. Jadi kan dia udah di ini ya, udah direaksiin kan si ininya. Udah si SiMe3 ini tuh diubah SiMe3 itu kalau tak salah dia itu karena ada apa di sini ya? Ada yang tahu nggak di sini kenapa dia ada SiMe3 di sini? SiMe3-nya kenapa bisa diganti sama Li? Oh, enggak usah. Dia yang ini MLI-nya ini nyerang ke sini, ME-nya nyerang ke sini, ntar Li-nya nyerang di sini jadinya gitu. Nah, karena dia itu. Ah? Nggak kebayang. Bentar, habis baterainya. Nah, kalau itu lewat aja sih di sini. Aku juga ME-nya nyerangnya ke sini, metilnya ntar litiumnya nyerang ke sini. Nempelnya ke sini. Tapi kalau nggak paham, ya lewatin aja sih soalnya kita butuhnya ke 3,2 bitik ini. Nah, dia penataan. Kenapa? Oke. Oh, tinggal metilnya nyerangnya ke sini. Jadi nempel ya? Ya, ini kan dia positif kan? Iya. Metilnya nyerang ke sini kan? Oke. Positif. Ya des. Terus dia terbentuk nih seperti ini. Nah, karena dia senyawa gini kan, ntar dia ada yang negatif. Nah, di sini dia lebih negatif nih yang di sini ya. Karena dia di sini positif, di sini lebih negatif, artinya tuh ntar bisa gerak ke sini. Nah, ini nyerang ke sini nih. Nyerang ke sini. Nah, nanti si ininya ngikat ke sini nih. Ininya ngikat ke sini. Nah, ngikat ke sini. Terus ini karena dia penata ulang elektron, ntar elektronnya pindah ke sini. Jadi ada ikatan tangkapnya di sini. Terus yang ini ngikat si litiumnya. Litium dari yang ini. Li. Jadi ntar kayak gini senyawanya. Gitu. Nah, habis itu ini kan yang copot yang ini. Jadi ntar yang ikat ke sini, itu adalah senyawa yang ini dengan bentuknya itu kayak gini. Gitu. Ntar kalau kita renggangin kan dia jadi kayak gini kan. Ini kan dia di kedua ya. Di kedua sini berarti. Gitu. Kalau ntar dia itu sama aja ini sama aja. Nanti yang ininya nyerang ke sini, ini kan ada di sini ada tadi bekas RI ya. Ntar dia si ininya nih, yang ini nih, ini tuh yang ini tuh ini nih. Ya ini rangkapnya dari ke sini ya. Yang ini tuh masih di sini. Ntar si LI-nya ini, yang ininya tuh nyerang ke sini. Diserang ke sini kan, karena tadi ada penyerangannya kan dari sini. Dia penyerangannya dari yang bawah sini nih, yang negatif ke sini, jadi ngikat, jadilah ikatan karbon-karbon sini. Ini kenapa posisinya bukan di sini? Karena tadi ada penataan ulang buat gerakan yang sini, makanya ntar gerak posisinya di sini kayak gini. Ini kebanyakan. Gitu. Ada yang ditanyain? Atau kurang ini? Lu pengen ulang? Yang mana sih? Yang ini, yang apa sih? Metil nempel ke yang ini kan, terus Li ke si E3. MLI itu kalau nggak salah dia itu adisi Claisen adisi Michael.
Dia tuh pakai ini kan senyawa organolitium kan ini. Ini penempelan organolitium biasa sih. Coba tadi Azri belum masuk ya yang jelasin organolitium ini ya lithium ya. Oh iya, jadi dia nyerang ke sini. Jadi karena metilnya ini ya elektron negatif, ntar dia nyerang ke sini Zri yang lebih elektropositif. Li-nya ntar ke sini. Ari metil kenapa negatif? Kan Li di sini kan dia positif kan, elektronegatifnya 2,1. Nah, metil ini kan ada karbon kan. Nah, karbonnya itu yang negatif 2,5 elektronegatifnya. Jadi dia bisa nyerang makanya ke si Ml lebih negatif gitu. Iya. Ya ini organolitium soalnya ada ether sih. Gitu. Yang ini udah paham kan di sini ya? Penataan ulangnya? Atau ada yang diulang lagi? Ulang dong sekali lagi. Ulang. Nah, itu kan ini litiumnya ya. Litiumnya itu harusnya lepas di sini sih. Jadi ntar ada negatif positif ya. Jadi ntar ada di sini tuh lebih negatif. Nah, penyerangannya ini karena dia lebih negatif, harusnya ada litium di sini sih. Tapi nggak tahu kenapa dia copot di sini. Nah, ini penyerangannya karena dia lebih negatif, nyerang ke sini. Nah, karena kenapa dia lebih negatif, lebih positif bisa nyerang ke sini. Ini kan dia elektronegatif kan. Nah, sini elektropositif. Ini elektronegatif, ini elektropositif. Gitu. Ya. Nah, jadi dia bisa nyerang ke sini. Ketika dia nyerang, dia bisa nempel lagi ke sini. Kan dia diserang kan, berarti nempel dong. Harusnya nempel ke sini kan. Nah, dia ketika nempel di situ, habis itu kan dia nempel nih. Berarti kan senyawanya jadi kayak gini kan, pH. Kalau digambarin pH metil ini. Berarti dia harusnya masih di sini kan? Harusnya di sini kan? Kalau senyawanya itu harusnya di sini kan? Karena dia di sini. Tapi karena dia ada penataan ulang, ada pergerakan elektronnya pindah ke sini. Nah, yang ini harusnya di sini tuh dia pindah ke sini. Jadi kayak senyawa di atas ini. Itu. Jadi ntar dia fragmennya ini ada fragmen ini yang akan nempel ke si karbon yang ada di sini. Ntar jadinya gini. Kayak senyawa itu. Kayak senyawa ini nih. Itu yang senyawa yang kuning yang ini nih. Kenapa double bondnya di sebelah situ yuk? Bukan di sebelah yang ini nih. Sebelah yang apa sih namanya? Metil. Halo? Halo? Ngapain? Tadi aku mau nanya Wahyu, ada gak suaranya? Si Wahyunya nggak ada. Tapi ada gak tadi pas nanya? Ada. Wahyu, why? Yang tadi ada yang tanya nggak? Ada, tapi tiba-tiba kamunya left. Ya, gimana yang tanya lagi? Itu yang tadi senyawa kuning, ya udah nggak ada. Senyawa kuning. Tadi. Yang mana?
Dari yang pas nih, kan si... Gimana? Nah, kan si metilnya tuh nyerang si yang 3 aksen. Nah, terus tadi kan digambarin tuh sama kamu gimana senyawanya. Tapi kenapa double bondnya itu nggak ditaruh di sebelah metilnya gitu, tapi malah di sampingnya lagi kayak gitu maksudnya. Metilnya nggak ditempel di mana? Nggak ditempel di sini? Iya, kenapa double bondnya nggak ditempel di situ pertamanya? Nggak bisa lah. Kan dia harusnya nempelnya di sini. Kenapa sih? Kok gitu sih, Yuk? Hah? Kenapa kok Enggak. gitu? Ya enggak. Kan dia ini apa namanya? Ini kan ini apa kayak buat lintasannya doang gitu. Kalau dia karbonnya kalau misalnya nempelnya di sini, nggak bisa tuh gitu. Ini ya bingungnya kenapa ini ya apa namanya? Ini kan dia di sini ya kosong gitu ya maksudnya ya? Iya. Oh, kenapa nggak di situ ya? Kalau misalnya emang tadinya di situ ada garis lagi atau... Oh ya, kenapa harus? Sebenarnya ini ada litium di sini. Ntar litiumnya yang digantiin gitu. Oh gitu. Litiumnya copot gitu. Iya iya. Makanya aku di sini tuh kenapa litium hilang gitu. Masih menjadi misteri. Itu. Ada lagi yang tanya nggak? Ini mah ini ya setahu aku gitu sih dia. Iya. Soalnya kalau dia lihat di reaction flash, itunya pergerakannya itu masih harus ada litium di sini nih, harus ada litium di sini. Nanti dia nyerang ke sini, ininya ke sini, ntar ininya ke sini, ininya copot, ntar dia ada Li di sini. Tuh. Sebenarnya apa di reaction flash tuh? 2,3 Wittig. Iya, 3,2 Wittig rearrangement. Oh, di reaction. Oke. Nah, terus kalau nomor 3 ini dia 1,2 Wittignya. Nah, kalau 1,2 Wittig dia tuh penyerangannya bukan ke yang di sini, bukan yang di terminalnya, tapi penyerangannya yang di sini. Kan dia ada 2 pilihan kan, ada yang di sini kan dia elektropositif, di sini ada elektronegatif, ada elektropositif juga kan. Nah, dia nyerangnya ke elektropositif yang di 1,2 kan. Kenapa? Makanya dia disebutnya 1,2 Wittig. Jadi penyerangannya itu di karbon 1 2 di dari O ini. Kalau misalnya ini, kenapa dia 2,3 Wittig? Karena penyerangannya itu dilakukan dari di 2 sama 3 dari O ini. Makanya namanya 2,3 Wittig sebenarnya. Gitu, teman-teman. Kalau dia mau 3,2 Wittig, ya dia nyerangnya di sini berarti nanti. Gitu. Iya. 23 gitu. Ya ini nyerang ke sini, tinggal pindahin aja di rumah. Ininya pindah ke sini, ya dia pindahin ke sini. Nanti dia pindah ke sini, nanti ke sini, sini. Dia cuma pindahin doang. Yang ini pindahin ke bawah. Kalau ini kan dia 3,2 kan, berarti dia nyerangnya harus dari belakang. Kalau ini penyerangannya dari depan aja, gitu. Itu doang sih bedanya, nggak terlalu, kalau menurut aku nggak terlalu sulit ini. Kalau 1,2. Gitu. Nah, kalau misalnya ini, yang ini tuh penataan ulangnya. Nah, bentar. Oh, oh ini, iya KN itu ya kalau aku nggak salah dia sini gara-gara dia ada alkennya. Nih, ini kan alken ya KN ya. Iya. Nah, dia tuh alkennya itu apa? Jadi kayak ada membentuk ikatan gini. Jadi ada 2 gini karbon-karbonnya. Gitu. Oh. Jadi ntar ini karena ada alkennya, ntar soalnya ini juga berlaku di sini nanti nih. Itu. Ini kan dia ada atom hidrogen kan ya, hidrogennya di sini.
Nah, ntar hidrogennya ini ke sini, ke karbon yang di sini. Ntar jadi dia ikatan baru. bukan. Dia tuh dari alken yang di sini, ntar makanya bentuk gini. Ada lagi. Di sini. Jadi dia gini. Dari yang ini nih. Jadi ntar dia ada kayak gini. Yang ini hilang nih. Jadi ntar ininya kayak gini. Gitu. Sama bingung ya. Ngerti nggak? Agak sulit sih kalau misalnya jelasinnya lewat sini. Ngerti kan? Oke, yang ini ya nggak terlalu sulit, 1,23, ini 3,2. Kalau ingat aja kalau misal penyerangannya 3,2, berarti penyerangannya dari belakang. Kalau penyerangan dari depan, dari substituen ini, ya penyerangannya kalau penyerangannya 1,2, penyerangannya dari depan. Nah, kalau ini dia tuh pakai panas. Nah, ini tuh pakai panas. Kalau nggak salah ini di perisiklik ada deh, di perisiklik. Ya, di perisiklik. Di perisiklik dia ini di sikloadisi. Iya, di sikloadisi nggak salah. Nah, karena dia pakai panas, selain pakai panas juga bisa pakai UV sih, tapi aku agak lupa sih kalau pakai UV itu gimana. Nah, ini kan bentar. Sebentar. Ya. Jadi buat ini, nah kalau buat yang ini tuh dia kan pakai panas kan ya. Nanti penyerangannya tuh bukan yang di sini. Ini kan di karbonnya elektropositif kan. Dia penyerangannya di karbon elektronegatif. Kita nyerangnya ke sini. Gitu. Nanti habis itu yang ininya pindah ke sini. Iya. Nah, yang ini ya ke sini jadi jadi O. Tuh. Jadi O biasa. Jadi senyawa ketan gini. Nah, karena dia ini kan nanti nempelnya kayak gini kan. Gitu. Penempelannya kenapa bisa kayak gini? Ini karena di sini kan dia udah ada pergeseran kan. Berarti ntar ini kan fragmennya jadi kayak gini nih. Fragmen yang ini, bentar itu. Ini kan ada fragmen kan. Ini berarti kan yang nempel ke sini itu fragmen ini kan. Nah, ini karena dia ada penataan ulang, ntar dia jadi gini. Ntar dia tinggal dibalik aja. Tuh. Iya. Gitu. Jadi ntar dia nambah satu ikatan, jadi nambah satu sih gini. Nah, itu pasti kayak nambah gitu. Iya, soalnya ini kan ada ini dari ikatan tangkap ini. Iya. Gitu nambah ke sini. Ntar dia ada kayak gini, gitu. Nanti dia ininya ikatan tangkap ini pindah ke sini. Makanya ntar jadinya kayak gini. Iya. Ngerti kan? Ngerti. Oke, sip. Ya, terus habis itu dia mengalami penataan ulang lagi, di mana penataan ulang itu diserangnya di sini. Nah, penyerangannya itu ini kan ini positif, negatif, positif, negatif kan. Berarti ntar penyerangannya bisa di mana ya? Positif, negatif, negatif. Kenapa dia nyerangnya di negatif sini? Ya penyerangannya di sini lah. Pusing sih. Agak pusing di sini. Kenapa dia penyerangan di situ? Kok dari positif sih itu nyerangnya yuk? Kok dari positif? Nah. Negatif, positif. Ini kan positif, negatif, positif, negatif, positif iya. Kenapa dari positif ya? Masih menjadi misteri. Gitu. Nah, ini masih agak bingung sih kenapa dia nyerangnya dari positif gitu. Harusnya kan ini kan karbonnya lebih elektronegatif kan harusnya nyerangnya. Iya. Apakah dia nyerangnya di sini? Kalau kayak gitu dia harusnya di sini negatif, positif,
Negatif, positif. Iya, kenapa ya positif gitu. Tapi ya dari sini aja sih. Ini kan dia nyerangnya ke sini ya. Ntar nempel ke sini kayak gini. Nah, ini penataan lagi sih. Ini kan dia ke sini, ntar di sini ada ikatan tangkap. Ini nambah ke sini. Ntar ininya kayak gini, gini, gini. Di sini. Ini ikatan tangkapnya ke sini, sini. Yang ini nambah gara-gara adanya ini. Gitu. Nanti gitu. Ya paling kalau misalnya itu, ini masih belum tahu sih kalau misalnya ini. Kenapa dia penyerangannya dari positif. Gitu. Apakah dia nggak ngikutin rules yang itu atau enggak gitu. Nah, habis itu dia nyerang kayak gini, karena ini senyawa nggak stabil, dia melakukan penataan ulang di mana hidrogennya ini menyerang ke sini, ini nata ke sini, ntar dia jadi senyawa bensin. Udah. Kalau misalnya yang ini dari jurnal aku nggak tahu. Ini mah soal dari Pak Jamal dari jurnal aku nggak tahu penataannya gimana. Nah kalau ini masih belum terlalu paham buat yang siklisasi, ring closing, diskoneksinya. Soalnya kan baru masuk yang diajarin Pak itu ya, Pak Zen. Diskoneksi itu masuk materi UTS. Nah, kan? Diskoneksi masuk materi UTS. Nah nggak tahu makanya itu kalau masuk. Kan beda dosen kan. Iya makanya kalau misalnya masuk. Tapi masuk tutor nggak? Tapi masuk tutor. Coba aja tak. Iya coba tanya Zar, ini Zar. Dia Zar, masuk coba ke kalau ke diskoneksi. Masuk apa enggak? Soalnya kita juga baru setengah kan diajarin sama Pak Zainnya. Iya masih baru. Masih belum paham juga. Maaf, aku juga nggak paham. Ya gitu. Paling gitu sih teman-teman. Soalnya aku nggak tahu yang ini. Ya masih bingung sih kalau buat penataan ulang ini. Paling sampai sini aja sih. Wahyu boleh nanya lagi gak yuk? Mau nanya tentang protecting group. Kenapa protecting? Iya, masih ada soal tutor yang pertama gak kamu? Apa sih nama tutornya itu? Yang IGF gak sih? Iya, itu. Tutor IGF. Yang mana? Yang mana? Mana? Belum ada, belum muncul. Nih. Pakai ini. Masih slide yang tadi jawabannya untuk Margo. Jawaban. Ini masih jawaban yuk. Oh. Belum. Sebentar. Yang ini. Yang protecting group ini. Ya, gimana sih cara ngejawabnya? Aku lupa Pertamanya harus apa dulu? Pertamanya lihat dulu ini dia kemungkinan besar dia terbentuknya dari senyawa apa gitu. Ini kan dia kalau kita lihat kan dia senyawa ether kan. Ada senyawa ether kan di sini. Nah, senyawa ether ini tuh biasanya dibentuknya sama ini senyawa-senyawa alkohol buat protecting groupnya gitu. Kalau dia ini dua nih ada OH di sini. Kalau dia sini OHSH berarti ntar kemungkinan besar dia ada protecting groupnya itu pakai SH, ada S nya juga gitu. Itu. Bentar. Yang kenapa? Gimana? Yang ada SH-nya itu biasanya ada buat proteksinya itu ada senyawa sulfurnya gitu. Bentar. Makanya yang kemarin tuh protecting group itu itu dia ada apa namanya
klasifikasi masing-masing gitu. Ya. Tergantung dari senyawa target apa yang kita mau proteksi. Kalau misalnya ada alkohol, dia proteksinya bisa pakai itu di pembentukan senyawa ester atau enggak gitu. Senyawa ether gitu. Nah ini kan buat alkohol nih. Kalau buat alkohol dia bisa pakai ini, pakai namanya MOM gitu. Ya pakai MOM. Terus kan ada MEM gitu. Itu dia ini kan senyawa ether kan. Ini senyawa ether itu salah satu senyawa buat memproteksi alkohol. Tapi tergantung dari senyawa target apa yang mau kita proteksi. Nih misalnya teman-teman ada alkohol, terus 2 alkohol, misal alkoholnya 1/2, nanti bebas tuh salah satunya harus dipilih yang harus diproteksi, soalnya kalau misalnya kita nggak proteksi salah satu, dua-duanya akan bereaksi gitu. Ini mah tergantung teman-teman aja sih, maunya tergantung nanti dia proteksi pakai apa gitu. Tapi harus tahu juga di akhirnya itu deproteksinya gampang apa enggak, gitu aja. Itu yang panah atas tuh maksudnya ngeproteksi ya, Yuk? Ya, pertama ini kan dia diproteksi dulu nih. Nanti dia deproteksinya pakai ginian. Oh, diproteksi. Kok kamu beda sih PPT-nya kayak gitu? Dapat dari mana dah? Kan ada di itu si Bapak. Di Lab 4 ada ini. Gak pernah dibuka ya? Oh, yang revisi ya? Enggak, bukan. Aku mah yang PPT alternatif ya? Iya, alternatif gak sih? Yang alternatifnya itu. Itu. PPT Kalau alternatifnya protecting group tuh lebih ke hafalan gak sih? Iya, harus tahu juga. sama deh. Sama pilihan sih, jadi pilihannya kalau misalnya alkohol dia diproteksinya macam-macam ya, macam-macam, tapi tergantung proteksinya itu harus gampang setelah gampang diproteksi harus gampang deproteksi. Sama lihat yang keadaannya, yang keadaan itu loh, yang keadaan yang merah. Kalau dia misalnya merah nggak bisa. Oh, yang tabel banyak itu ya? Iya. Nah, iya itu PPT-nya mana sih? Nggak dikasih ya? Ada kok. Ada. Itu yang di PPT yang tadi kan? Enggak. Bukannya Gazar, Anjar. Anjar. Ini udah belum? Soalnya udah azan di sini. Oh yaudah, udah. Bentar dulu, ini gimana caranya? Nge-stop aja. Iya, di stop. Stop record. Ya paling itu aja sih teman-teman, kalau misalnya